Koal, halo Detmam, Halo LJ, halo Detmam, apa kabar? apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di podcast FB2B from Bapak to Bapak, from Bapak Aldian dan juga Bapak LJ, kepada bapak-bapak di luar sana dan juga ibu-ibu ya kok pastinya yang Yes. dengerin kita. Dan sekarang kita lagi ada di episode yang kelima dengan judul Selamat ya Pak Bu, anaknya kembar. Ini di part ketiga, part terakhir. Jadi Koal ini masih cerita tentang Viola sama Liora ya. Tapi saat ini sudah di fase tumbuh kembang mereka nih Ko. Ini pasti juga keseruannya berbeda ya. Ya, bener banget LJ. Suaranya beda. Jadi, Hmm. eh bahkan sebenarnya sejak mereka lahir itu kita udah berikan stimulasi sih kepada mereka berdua nih. Oh, stimulasi yang kayak gimana nih Ko? Jadi waktu itu kita kan baca ini buku Glenn Doman. Oke. Buku Glenn Doman. Jadi dia mengajarkan itu bahwa ini ya, anak itu udah bisa stimulasi bahkan sejak lahir kan tuh. Misalnya dengan kita Oke. nyala matikan lampu nih. Oh. Nyala matikan lampu itu kan melatih ini apa ya, kalau di ini sel batang dan sel kerucut itu kan untuk melatih dia visualnya, penglihatan. Ya, ya. Kemudian kita pasang ini apa pasang pakai karton gitu di sekeliling box itu warna-warna yang kontras hitam dan putih untuk melatih Oke. dia visual. Jadi Oke. tumbuh kembangnya beneran kita udah stimulasi dari awal banget tuh LJ. Mengikuti Wow, dulu ini metode Glendoman tersebut gitu. ini penting nih ya buat new parents ya, buat dad and mom yang masih punya anak-anak ya, mungkin toddler mungkin ya berarti ya dari baby ke toddler. Nah, ini nih stimulasi penting banget ya Iya. buat perkembangan mereka ya, Pak. Bener, bener, bener. Iya, itu I very recommend ya bukunya Glenn Doman, bisa di search. Glandoman ya. Oke. Glenn Doman Nanti di LJ juga. Indonesia dulu ada terjemahannya juga, kalau nggak cari Ah, di oke. beli Kindle-nya atau versi e-booknya itu dari Amazon. Bukunya keren banget. Oke. Oke. Lalu juga itu stimulasinya itu juga merangkak. Wah, ini kok. Nah, Lagi pas lucu-lucunya nih. Tapi Koal inget gak kalau misalnya merangkak tuh kira-kira udah di bulan keberapa sih kok udah bisa merangkak gitu? nggak inget ya di bulan keberapa. Tapi kalau dulu kita mengikuti metode Glenn Doman tuh ya, itu Hmm. kita bikin ini nih apa papan slide miring. Oh, kayak Jadi perosotan gitu? prosotan, cuma yang Oh, kita degree-nya itu bisa kita setel. oke. Lalu terus apa? Jadi kemiringan bisa kita setel dan ini bahannya itu juga yang pakai apa kulit sintetis gitu. Jadi nggak Hmm. kayu. Kalau kayu langsung kan merosot tuh. Iya, 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 iya. Jadi sejak bayi itu udah kita taruh di situ tuh. Karena Wah, mengikuti dulu metode Glenn Doman tersebut. Taruh di sini tujuannya agar ini apa yang menstimulasi bayi itu merayap gitu loh dengan iya, dibantu gravitasi. iya, 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 Gitu, iya, karena menurut iya. Glenn Doman ini dengan bayi lebih cepat merayap, itu nanti koordinasi otak kiri, otak kanan, dan pertumbuhan otot-otot motoriknya itu Hmm. kan lebih baik gitu. Hmm, 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 Jadi itu hmm. kita lakuin. Koal, tahu gak sih kok, Hmm. banyak ya kalau misalnya kayak yang berkembang gitu ya, Hmm. orang tua itu eh, pengen anak itu cepat jalan kok. Jadi dia kayak, aduh pengen banget anak tuh ada dua, cepat Hmm. jalan sama cepat ngomong. Hmm. Bener gak kok? Tapi Yes, mereka kayak nggak mau anak itu melewati proses yang kayak merangkaknya dulu. Padahal kan penting ya. benar, penting banget LJ. Karena pose merangkak ini kan dia mengkoordinasi antara koordinasi otak kiri dan otak kanan nih. Hmm, Perlu effort kan, tangan tangan kanan kanan kiri maju, gitu kaki ya. kanan maju, koordinasi gitu ya. Kiri kanan itu menstimulasi otak kiri dan otak kanan gitu. Jadi justru kalau saya dulu dan istri itu kita anak-anak itu dulu selama mungkin kita bikin merangkak, nggak langsung rambat. Hmm, ya, Jadi bahkan kita ya, sampai waktu itu satu ruangan gitu kita pakai ini nih, karpet karet tuh, ya, ya, dah ya, ya, biarin ya, dah tuh anak-anak ini ya, merangkak gitu ya, sambil kita ya. lihatin gitu. Hmm, hmm, hmm. Bahkan tahu nggak ya, itu bule-bule tuh orang luar negeri segala itu Hmm. bahkan saya sempet ya berapa kali ngeliat kayak di airport gitu anak masih kecil itu biarin merangkak Iya, LJ gitu. juga sering lihat tuh. Tapi kalau Sering lihat seandainya orang Indo, lihat mamnya takut kotor ya, kok. sama Iya kan, kok. sama kalau gua juga kayaknya nggak bakalan sih di airport gua biarin merangkak sih LJ.
Tapi bener, kenapa ya kok kayak bule-bule itu kok lihat mamnya kayak lebih cuek gitu ya. Anak-anak main tanah, pegang apa ini itu gitu loh. Iya Nah, kan? itu juga benar, itu juga sempat menjadi salah satu kekhawatiran gue dan istri dulu. Well, terlebih Oke. my own ini ya, worry dulu. Hmm. My own worry. Sampai akhirnya waktu itu suatu dokter anak, bener ini dokter anaknya udah senior banget. Karena waktu gue Hmm. kecil dulu juga ke dia. Oh, waduh, udah senior banget itu Udah mah. senior banget. Dia bilang gitu, coba ya Pak bayangin, kalau Bapak, anak Bapak ini tidak terekspos ya ke tanah, ke pasir, ke ini, selalu jaga steril, kira-kira imun sistemnya gimana Pak? Dia nyebut gue bapak loh, padahal gue dulu 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 pasiennya dia waktu masih Karena udah jadi bapak-bapak sekarang. Iya kan? dia udah senior banget. Jadi waktu itu Iya. ya mikir gitu. Oh iya iya, oh iya iya. Terus juga kan Hmm. pikir, itu lihat tuh tukang sampah makan di truk sampah. Mereka fine fine aja. Ya karena udah terlatih. Iya kan? Nah, Udah. habis sejak itu ya udah nih, mindset gue berubah gitu ya. Ya, Mindset ya, berubah. Oke, ya. main di kebun, anak-anak biarin merangkak di kebun. Tapi ya Hmm. udah, kebunnya kita cek dulu ya, jangan Ya, sampai ada paku, jangan sampai ada ya. batu-batu Hmm. yang tajam Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Di Hmm. kebun, bahkan Hmm. sampai akhirnya kita bikin pak pasir tuh dulu. Pak Ya, pasir di kebun. ya, ya, Nah, biarkan mereka main pasir, isinya pasir laut gitu. Itu membantu ya, stimulasi juga. ya, Kan ya, mereka ya, motorik ya. halus, motorik kasar, segala main pasir, segala. Ya. Nah, tapi ya juga sih dilihat umurnya tuh kalau masih di bawah 3 tahun kan serba masuk mulut nih. Mereka kan suka Kita cicip. awasin ya kok. Iya, kita Ya, awasin sih gitu zaman ya, ini. Ya, mungkin jangan di pasir dulu gitu. ya, Di kebun lah, di ya, 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 tanah aja ya, mungkin bukan di tanah juga ya, tapi di rumput lah. ya, Di rumput ya, sambil ya, kita ya. awasin gitu. Jadi penting nih untuk Detmam memfasilitasi tapi nggak membatasi. J, asik gak tuh kok Iya, bahasanya? memfasilitasi tapi nggak membatasi. Iya, Itu nggak dia, membatasi ya. karena semakin kalau ini ya kita bikin apa terkontrol, tadi tersteril gitu, dia nanti ini juga ya. Karena terbiasa yang serba steril, Hmm. imun sistemnya kurang bertumbuh juga gitu. Untuk tumbuh kembang dia juga nantinya akan pasti terpengaruh ya kok mungkin jadi mohon maaf jadi lebih mudah untuk kena sakit lah atau apa karena memang sudah terbiasa bersih gitu Yes, bisa ya juga. kan. Nah, Hmm, nah hmm, hmm, untuk hmm. ini sih silakan lebih baik ya dad and mom diskusikan dengan dokter anaknya masing-masing juga Ya, gitu ya ya, ya, gitu. ya, Karena kan oke, mereka lebih mengerti gitu tentang hal oke, ini gitu. oke. Kalau ini kan Nah, sekedar sharing dari pengalaman dulu, itu yang gue lakukan begitu tuh, hmm, LJ hmm, 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 gitu. hmm, hmm. Nah, terus selama Villa sama Liora tumbuh kembang nih kan ada si kakak juga nih kok, ya Yes. kan? Nah, pasti tuh rumah yuk, I jamin nggak pernah sepi deh kok ya. Pasti seru banget. Ada 3 anak-anak. Nah, selama mereka tuh masih tumbuh kembang kayak gitu, kok masih toddler, gimana kok? Rumah-rumah yuk dilapis-lapis gak kok? Sampai baby from seluruhnya. Eh, enggak. Sudut-sudut yang tajam ya, Oh iya, semuanya iya, iya. dilapis. Sudut pandang ya kita lapis pakai bumper guard, terus tangga kita kasih pagar di atas dan di bawah. Karena dulu Wah, jujur waktu masih kecil adik gua dulu pernah gelundung dari tangga wah, gitu. iya. Ini apa lemari-lemari kita pantek ke tembok. Hmm. Karena kan ini ya takut dipanjat atau ketika mereka merambat nanti tumbang gitu. Karena jujur, Bener juga ya, bener sih. karena Aduh, jujur bener. gue pribadi pernah kejebak dulu di ini waktu masih kecil dulu. Ini apa lemari lemari Ya, pakaian ambruk nutup gitu. Gue dan sepupu wow, oke. Itu pasti ketutupan. abis dipanjat tuh lemari ya. Iya, either kita panjat atau apa, pokoknya kita berdua pernah tuh. Nah, gitu. Hmm, Untung ya nggak hmm, apa-apa hmm. sih, gitu. Hmm, Jadi hmm, ya hmm, udah hmm, hmm. belajar dari itu semuanya kita amankan gitu, pantek ke tembok. Iya, Rak sepatu, wow. rak meja segala macam, pokoknya rak Iya. buku, pantek tembok. Terus Hmm, ya hmm. apa TV TV segala kan udah yang tempel tembok juga gitu.
Jadi Iya. kita amankan. Sudut kaca itu yang kalau nggak bisa kita kasih bumper guard ya kita ini apa? Yang bevelnya itu dibuletin gitu loh. Gitu. Jadi semua rumahnya ini udah bisa dibilang baby proof ya. Mau Ya, mereka kesundul mau apa kayak gitu. Wow, luar dulu biasa. istri waktu kecil juga pernah nih ya kejar-kejaran sama kakaknya. Nah, kena nih sini kena meja Hmm. gitu. LJ cerita tembok-tembok diamanin juga pernah tuh LJ. Mereka Ah, coret-coret di tembok. wah ini klasik ini kok. Ini bukan cuma tembok kok, kadang sofa ya, kena tulis, Iya. kena apalah. Pokoknya dimanapun media yang bisa ditulisin, yang Mm-mm, bisa diorat-orat, mm-mm. wow. Ya Nah itu itu gimana kreativitas kok? mereka, bener ya. Iya sih sebenarnya. Kreativitas mereka. Cuman kan Jadi kita waktu itu gemes kok kalau sebagai bener parents. Aduh, jadi rusak ya, kayaknya kotor jangan. gitu. Bener, bener, bener. Jadi waktu itu gue dan istri ini fasilitasi mereka gitu. Hmm, Jadi kita ambil satu bidang tembok nih, ya. beli nih karton roll, apa Karton kertas roll, kertas oke. gambar roll tuh ya, roll Oke. yang putih, kita tempel di tembok situ. Oke, Ah, kalian mau gambar-gambar di sisi sini ya, oke. sini aja, jangan tempat yang lain gitu. Iya, iya, Nah, iya, 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 iya. itu jadi kita lakban di situ. Begitu Ya, penuh, ya udah ganti roll baru ganti pasang. lagi. Oke, mau gambar-gambar di sini gitu. Sebuah tips ini ya, sebuah tips ini ya buat yang bapak ibu anaknya suka coret-coret, jangan dimarahin dulu mungkin ya kok ya. Tapi Ya, kita apa berarti kita omongin kok, kita kasih ah, alternatif gitu. kita kasih alternatif, bener banget. Kita jadi kalau melarang anak itu, kita kasih alternatif atau solusinya. Jangan sekedar melarang. Hmm, Nanti bingung dia. Jangan coret-coret di tembok. Lah, terus berarti kalau nggak dicoret-coret tembok, gue boleh coret-coret di tadi di lemari. hmm, Ya kan? Jadi kita kasih hmm. alternatif. Oke, jangan coret-coret tembok ya, tapi coret-coretnya di sini nih. Sudah disiapin nih kertas. Kalian gambarnya di sini gitu. Iya, iya. Gitu. Ya, ya, Jadi karena yang kita namanya anak kecil kan, ya pasti mereka gimana ya kok? Itu mungkin udah bawaan mereka atau gimana sih kok untuk kayak menggambar? Karena rata-rata LJ lihat anak-anak itu suka sekali kalau lihat pensil warna mm-mm. dan pokoknya mereka kayak explore apa coret-coret walaupun megangnya belum bener ya, tapi mereka Benar, kayak apa di mana aja tuh pengen do something dengan tangannya gitu loh kok. iya, Dibuat karena di kan mana, ya kan? benernya menggambar itu kan bagian dari ekspresi diri, ekspresi emosi, ekspresi jiwa LJ gitu. Walaupun itu sesuatu yang abstrak ya, but still their expression gitu, their part of communication gitu. Ya, Jadi ya jangan kita larang mereka gambar, justru kita ayo gambar-gambar, tapi di sini ya gambarnya gitu. ya, 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 ya. Sekali lagi Gitu. kita kasih solusi atau alternatif gitu Kita ya. kasih solusi Iya. bener mau mereka Hmm. mau pakai finger pen kayak ceplok 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 udah biarin lah gua waktu itu udah pasrah oke ganti baju dulu ada baju yang memang udah baju Nah, sebuah tips lagi nih. ya Ya, jadi iya emang baju kan? yang udah biasa pakai buat itu yang dekil gitu oke Pokoknya mau mau emang buat ya ngegambar gitu ya, aktivitas tersebut aktivitas. bener bener jadi ya udahlah mau belepotan cap 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 di sini that's okay lah Nah, emang udah ya, dipersiapkan untuk itu kalau nggak ya pakai pakai apa ya itu apron, namanya semacam apron apron atau apron apa gitu ya. apron cuma kalau pakai Ah. apron hati-hati ya takutnya kalau kepanjangan keinjak bisa kejatuh atau kecekek Oh gitu iya, ya benar, benar, benar. Wah, benar sebuah tips nih. jadi Sebuah makanya tips waktu ya. itu kita lebih ini aja lah oke lah relain lah beberapa pakaian udah Ya, 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 kotor ya. ya sudah cucinya terpisah jangan masuk mesin cuci gitu Hmm, hmm, hmm. gitu pada waktu aktivitas mereka tadi menggambar atau ya finger Hmm. painting lah gitu. Iya, memang kalau dunia anak-anak itu ini juga ya kok sebabkan Bapak Ibu mungkin kalau Koal udah tahu ya, Pak Evan, Ko Evan juga udah tahu nih LJ orangnya kan OCD ya. Aku suka rapi-rapi ya kan orang. Sedangkan dunia anak-anak itu adalah dunia yang mereka kotor, mereka explore, mereka pegang apa-apa, mereka masuk mulut, mereka cenderung membuat kotor dunia kita yang rapi dan teratur gitu Mm, loh. mm. Jadi kayaknya aku juga harus accept ya kok untuk Ya, untuk ya, itu ya. Aku sendiri benar. kayaknya harus berdamai dengan itu deh kok. Iya gak sih Itu kok? parts of their journey, LJ. Iya sih. It's part of the life cycle karena kita sendiri dulu juga begitu. Iya ya. Cuman kan kita nggak lihat ya kok waktu dulu Lupa. kayak gimana Kita udah jorok lupa. joroknya aku kayak gimana. Iya kan. Aduh Nah, mereka. gitu. Dan mereka semua serba masuk mulut itu juga wajar karena emang mereka dulu
waktu masih kecil hingga 3 tahun ya emang ini ya mengenal dunianya itu melalui ya pencecap ini melalui mulut. Ya itu yang Ya, perlu ya, kita ya, jaga sih. Jadi jangan sampai ya, ada ya, barang ya, kecil makan ketelan gitu ya. iya, 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 iya. Terus Ketelan yang atau paling masuk ke ditakutin juga, hidung. Nah, ya itu sih kok sebenarnya yang paling ditakutin ya. Maksudnya mereka kayak apa-apa kan masuk mulut ya kok. Takut mereka sakit, takut mereka gak sedap. ketelen. Iya, Iya, karena makanya kita my wife amankan. pernah ketelen baterai kok. Bus. Iya, Wah, baterai itu kan, yuk bayangin kok, baterai mainan kan kok. Baterai iya. gitu ya. Ya, Untung nggak karena sampai ini, nggak sampai keluar tuh apa cairan di dalamnya. Kalau nggak, waduh itu acid banget tuh. iya, makanya itu. Karena anak kecil kan apa aja kayak Lego yang Iya, kecil-kecil itu kan yes, bisa mereka apa-apa cenderung untuk kayak itu memang iya. mungkin gerakan dasar mereka kali ya kok Benar, mereka benar. pegang pengen Instingnya masuk mulut cicip kan, mencicip dunianya cicip. lewat cicip gitu. Nah, tadi Hmm. ngomong baterai, jadi ingat dulu itu kita semua mainan yang ada baterai kita lakban LJ. Ini tempat ini baterainya tuh, jadi nggak bisa kebuka. Iya, iya, Lakban. iya, 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 iya. Jadi lebih susah kebuka gitu. Jadi misalnya mereka kan kadang main terus kebanting apa gitu kan, jadi lebih susah kalau untuk Iya, baterai mental gitu. iya, iya, iya. Karena Nah, rata-rata mobil-mobilan pakai baterai kok. betul, dan anak kebanting itu sebenarnya juga normal ya pada saat-saat umur-umur toddler tersebut gitu kan. Hmm. Mereka lagi eksplorasi nih Lagi ceritanya ekspor. nih gitu. Banting berubah bentuk nggak ya gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya, 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 iya. Ada di dalam pikiran mereka ya. Bener, Benar sih. bener, bener. Nah, Gitu. Jadi ya waktu itu bener kita lakbanin semua tuh. oke, oke, oke. Nah, Lakbanin dan biarpun udah ada ini ya waktu itu juga udah ada di zaman digital ada talking book segala macam tetap kita bacain ini secara normal. Bacain hmm, cerita secara normal. Kita nggak pakai talking book, kita nggak pakai talking dictionary. oke. Karena memang ada jurnalnya nih LJ. Ini Nah, talking dictionary dan talking talking book itu bisa membuat anak ini speech delay. oh gitu kok. Ya, bukan karena talking book-nya ini, bukan karena talking dictionary-nya, tapi karena orang tua yang biasanya anaknya punya ini dari observasi menurut jurnal ini ya. Ya, Ini orang tua itu jadi kurang meluangkan waktu untuk ngajak anaknya bicara langsung. karena satu arah ya kok Karena diserahkan ke tadi talking ke talking dictionary, book ke atau talking vision. book itu. Jadi kita nggak Hmm. nggak ini tadi sebenarnya tadi LJ bilang searah jadinya kita nggak ngajakin dia ngobrol nggak bacain cerita kalau kita bacain cerita sendiri kan bisa ngeliat ekspresi dia ya terus Hmm. ngajakin gitu kayak ngajakin ngobrol gitu menstimulasinya lebih 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 mantep lah Iya, banding ini iya, 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 iya. jadi kalau Dan menurut jurnal lebih itu banyak juga ya kok. Ini maksudnya kayak lebih bonding sih kalau menurut aku. yes lebih bonding lebih bonding ya jadi kalau menurut jurnal ini bukan salah talking dictionary bukan salah talking booknya tapi orang tuanya yang ada jadi salah pengertian. Oke, udah gue kasih, oke gue lepas tangan. Nah, itu yang Hmm. nggak bisa. Hmm. Anak tetap perlu kita ajak bicara, Ya, ajak ngobrol, biarpun mungkin dia jawabnya belum bisa ini ya nggak apa-apa. Dan juga nggak pakai baby betul. talk ya. Iya, Kita iya, dulu iya, nggak iya. pakai baby talk, bahasa bahasa biasa gitu, Iya, iya, bahasa iya, orang iya. dewasa biasa. Iya, iya, iya. Ini kayaknya Dad Mom juga perlu tahu nih ya yang namanya baby talk ini. Kalau dari segi public speaking sih itu memang sangat gak membantu anak untuk kayak membuat kalimat yang benar gitu ya. Misalnya kayak Mimi, minum Mm-mm, diganti Mimi, Mamam, mm-mm, Nenen. Itu mm-mm. kan something yang bobo. Itu kan sebenarnya dari baby talk kita kan kok. Iya, nanti belajarnya jadi 2 kali tuh. Kita ngajarin lagi nih. Ya benar, Mendingan benar, sekalian aja benar. di awal Ya, gitu. ya, 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 ya. Ini Gitu. selama proses tumbuh kembang mungkin Mom juga harus perhatiin aspek-aspek ini sih ya, karena kan iya untuk anak bisa berbicara pasti kan ya itu tadi kok dua hal yang orang tua pengen selama tumbuh kembang, anak cepet jalan, cepet ngomong, Ya, ya. ya kan kok? Nah, iya, iya. Nah, kalau ngomong itu tadi salah satunya itu stimulasi kita sering ajak bicara gitu. Ya, sering Nggak bisa bicara. nggak bisa diserahkan aja ke tadi talking dictionary atau apa karena tetap perlu tadi interaksi 2 arah tadi yang LJ bilang Hmm, gitu. hmm, hmm. Dan itu juga ya salah satu yang membantu itu juga ini ya kalau dulu dokter anak cerita itu ini menyusui secara langsung tuh dari Ah payudara. iya.
Karena dia Oke kan oke, lebih breastfeeding masih. usaha ya, Hmm, berusaha nyam 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 ini kan otot-otot di sininya kan lebih ini ya, ini ya, apa lebih bekerja ya. terlatih gitu ya, lebih Ya, bekerja gitu. Itu ya, membantu ya, juga ya, gitu. ya, ya, ya. Makanya di beberapa kasus nih kok LJ denger ada yang orang tuanya bukan Jawa, tapi karena neninya orang Jawa kok, Mm-mm. anaknya ikutan medok kok. Karena rupanya si Neni ini sering ngajakin ngobrol ya kok. Itu mah memang benar kejadian karena kan ya anak kan menyerap hal itu ya kok. Benar, benar, benar banget LJ. Dan bahkan gue juga pernah ada nih ya seorang ibu ya di seminar gitu bilang, saya heran Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris tapi anak saya bisa bahasa Inggris. Oh, oke Bu, boleh nggak ceritain sehari-hari ngapain? Ya dia nonton YouTube. Oke, Hmm, Inggris iya, gitu. Inggris, jadi ngomong iya, Inggris. Well, tapi ya masih mending ya dia bisa ngomong lah paling nggak gini iya, anaknya. iya, Walaupun ini. iya. Tapi kalau sampai anaknya jadi speech delay kan kasihan gitu. Benar, benar, benar. Ini something yang harus dad sama mom juga perhatikan ya kok ya. Yes. Mengenai ini ya, caranya mungkin ya dengan ajak-ajak dia, sering ajak-ajak dia ngomong, ngobrol lah Ya, mungkin ngobrol, ya. Sama ngobrol, ngobrol. bacain cerita. Baca nih cerita bener banget. Dan kalau udah kakak, kakaknya ikut barengan. Bacain Ah cerita ke iya, adiknya tuh. benar. Gitu You dulu, dulu juga bacain. gitu kok sama Kak Gitu, Dava. gitu. Iya, bacain, Oke, bacain, bacain. Atau kalau enggak ya dia belajar baca sambil deket adiknya. Nah, sambil adiknya dekat denger. adiknya. Gitu. Lucu, Nah, lucu. mumpung ini keinget lagi tuh salah satu Hmm, dulu yang sempat bikin ini ya. Ada salah satu ini klien yang speech delay itu ini. Dia itu anaknya belum bisa lancar satu bahasa. hmm. Dia langsung ngajarin 5 bahasa. Wow, oke. Indonesia, Hmm, Inggris, Inggris. Kromo Inggil Jawa, Arab sama satu lagi. Tadi ada berapa bahasa tuh? Inggris, Jawa, Indonesia, Arab. Jawa, Kromo Inggil, Arab, satu lagi lupa. 5 bahasa pokoknya. Oke. Lupa. Mungkin bahasa suku ayahnya atau ibunya Ya, mungkin. ya, 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 Pokoknya ya. 5 bahasa gitu. Ya, ya, ya. Gini. Jadi kalau ini anaknya kayaknya overstimulation gitu. Oke. Jadi bingung nih karena dia belum ada satu bahasa di yang dia bisa lancar gitu. Jadi kan bingung. Oke. Tapi ya balik lagi ini tergantung sikon ya, tergantung Ya, situasi gitu. Nggak bisa ya, dipukul rata. ya, Karena kan juga ada ya, anak yang bakatnya linguistik. Kalau ya, bakatnya linguistik ya mungkin aja no problem gitu. ya, 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 ya. Gitu. Sebab ada buku juga yang LJ baca kok. Itu katanya memang anak dari umur toddler lah ya sampai 5 tahun. Mereka itu sebenarnya seperti sponge yang gampang banget menyerap bahasa. Makanya yang penting kuncinya tuh konsisten katanya kok. Ya, Jadi kayak misalnya nih ngomong jangan dicampur gitu ya di dalam satu ya, kalimat konsisten kalau kita mau dia bisa bahasa Indonesia, oke kita mungkin ngomongnya dalam ini bahasa Indonesia. Lalu nextnya misalnya kalau bahasa Inggris ya kita ngomongnya bahasa Inggris terus gitu ya, biar karena kan rata-rata sekarang at least anak tuh bilingual ya kok ya, yes, yes. ya kan. Bilingual dan kadang kan kita sendiri pun kalau di WA pun kita juga mix 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 language. Hmm, Sedangkan mereka baru belajar mengenal kata dan menyusun kalimat. Iya, Jadi mungkin nggak tahu deh itu membingungkan atau gimana buat mereka. Tapi katanya justru anak-anak tuh cepet banget kok masuk. Makanya kenapa yang tadi cerita Koko anak itu, anak lain Koko itu dengerin YouTube lalu kayak langsung bisa bahasa Inggris. Ya karena mereka masuk gitu kok. ya, golden age. Hmm, Golden Age. Ya, memang cuma ya balik lagi kan situasional juga gitu bakatnya bagaimana mereka kan. ya. Karena ada yang bakat linguistika, ada yang bakat yang lain gitu kan berbeda Hmm, juga gitu. ya. Contoh simpelnya mungkin kayak ini aja. Waktu kita ngajarin baca nih yang antara si Dava dan adiknya ini beda. Oh, oke. Dulu dulu ngajarin Dava ini kita ngajarinnya ini dengan flashcard. 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 Oke, Flashcard. Karena oke. Glenn Doman Ya, itu dulu metodenya flashcard. oke. Nah, pakai flashcard, nih si Kak Dava ini dulu kagak bisa bisa gitu baca. Oke. Sampai akhirnya kita bingung coba ganti ke phonics. Onyx. Onyx Pakai itu kayak phonics. gimana kok? Phonics itu yang rhyme. Alice and is acting kayak gitu. Terus apa ya? Billy Bear is bouncing bah 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 Oke. kayak gitu. Ada itu. Wah, seru Itu nih. itu dulu kita pakai dari ini Mentari Mentari Books itunya Oke. bukunya. Ya, ya, Mentari ya. lagu dan ininya gitu. Jadi terus dan beli-beli juga buku phonics. Nah, pakai phonics dia malah lebih cepat. Bisa bisa baca.
bisa baca. Nah, karena berkaca dari pengalaman ini, ketika adiknya Vela Leora belajar baca, kita simulasinya pakai phonics. Oke, Tebak apa yang terjadi, LJ? nggak tahu. Nggak tahu. Mereka nggak bisa-bisa baca. Oh, berarti berbeda ya kok ya si. Beda. Beda. Kita coba Hmm, nggak bisa-bisa baca. Terus coba. Terus akhirnya pakai flashcard. Nah, pakai flashcard marah mereka cepet bisa baca. wah, VAK mereka beda nih. ya 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 Si ya ya. Dava lebih auditory. Si Vela Leora lebih kinestetik visual. Nah, cuma dulu kita taunya ini dari trial and error nih ketika Vela dan Leora. Ketika dulu akhirnya gue belajar human design, gue baru tahu nih setelah analisa chart anak masing-masing ini pakai human design nih, ternyata tahu, oh my god, ternyata yang Dava ini memang bakatnya auditory, yang ini bakatnya kinestetik dan visual gitu. Hmm, Seandainya tahu dari dulu tuh kita trial errornya nggak usah terlalu banyak, langsung aja jebret di situ. Oke, ini dominan visual kinestetik, ya udah langsung flashcard. iya 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 dulu iya dulu nggak tahu gitu, jadi ya trial and error gitu, bahkan kan ya jadi sampai iya. kepikir gitu, apa mungkin kita caranya salah ya makanya nggak bisa bisa gitu, coba lagi, bahkan kita dulu sampai ikut kelas ini loh, ikut kelas flashcard ada dulu. Jadi beli beli box box flashcard itu kayak kita udah bener caranya kok nggak bisa baca juga gitu, Oke. sampai ragu, ternyata akhirnya coba, oke, ya ternyata memang beda gitu. Karena memang setiap anak itu unik ya. Setiap Jadi anak itu ya, unik dan ya beda. walaupun mereka ini, ya mereka punya inian masing-masing deh kok ya, cara Bakat dan masing-masing. potensi Ah, masing-masing, ah, benar. ah, ah, ah. Ih, ini kayaknya penting banget nih, Dat, Mam. Nanti kalau seandainya kamu mau mengecek ya anak-anak kalian gitu, boleh nih ke Koaldian ya. Karena Koaldian ini juga expert di human design. Nah, kok ceritain dikit dong kok tentang si human design ini, supaya Datmam juga terbantu gitu ya untuk mengenal masing-masing karakter anaknya ya kok ya. Oh, oke. Iya, kalau human design ini adalah gabungan dari astrologi, I Ching, Kabbalah dan Cakra. Jadi menjadi satu sistem yang baru gitu. Jadi ini dibuat menggunakan ini tempat dan waktu kelahiran anak. Hmm, Dan ini nggak cuma hanya untuk anak aja, tapi juga buat orang dewasa pun bisa gitu. oke, Jadi sebenarnya oke. misalnya dengan gua dan istri itu dengan tahu ini human design ini, jadi mengerti, oh istri gua ini ternyata begini karena dia ini begini gitu. Jadi lebih mengerti tentang komunikasi dan bagaimana saling mempengaruhi ini. Iya, 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 Jadi iya. misalnya kayak istri ini akan tradisi itu, dia itu ini banget penting bagi dia tradisi. Itu value-nya. Cici Value-nya ya, gitu. Ini value-nya. ya itu kelihatan dari sini gitu. Value, tradisi itu. Kalau gua tradisi mah kayaknya gua lakuin nggak apa-apa. Lakuin Hmm, nggak apa-apa, nggak lakuin juga nggak apa-apa gitu. But hmm, for her is important gitu. Nah, ini baru tahu hmm. dari sini. Oke, oke, now I know. Dari mana Iya, asalnya gitu. Nah, iya. begitu juga dengan anak nih tadi. Yang tadi contohnya tadi kayak kasus tadi. Dava dan kakak adiknya gitu. Hmm, Stimulasinya berbeda. Yang satu lebih iya, cocok auditory, satu visual dan kinestetik gitu. iya, 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 Dan iya. semakin awal ini diketahui, enak banget. Nah, karena enak banget ya. Jadi data mam juga jadi terbantu dan gini loh kok. Karena kadang-kadang ya kok ini terjadi sih kok. Tapi kok Al juga pasti tahu. Maksudnya orang tua tuh suka gemes untuk ngajarin anaknya sesuatu ya. Misalnya dia ngajarin anaknya untuk apa ya kok ya? Mungkin memegang pensil atau membaca deh lah. As simple as that gitu ya. Kayak tadi kok ngajarin anak-anak membaca. Tapi orang tua tuh gemes kok. Kayaknya kamu nggak bisa-bisa sih baca kayak gini aja, kamu nggak tahu-tahu sih kayaknya ini adalah huruf A. Ini kan Daddy udah bilang ini huruf A. Huruf A gitu. Hmm, Jadi anak juga merasa tertekan. Jadi kayak membelajar membaca itu nggak fun gitu loh buat mereka. Padahal mungkin caranya hmm. kurang tepat atau gimana ya kok ya. Ya kan sering terjadi tuh kok. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Iya kan Nah, jadi marah-marah gitu loh ke anak. iya. Dan LJ ngomong gini, gue jadi ingat. Ada juga salah Oh, satu klien waktu itu yang ini, anaknya itu sensorinya benar-benar dengan touch, touch. sentuhan. Oke. Jadi waktu dijelasin gitu, dibilang, oh, pantesan sewaktu dia dulu belajar baca itu dia
ambilin lo yang balok-balok huruf itu loh, LJ. Terus Tahu tahu dipegang. tahu. Tahu. Oh, ini huruf A kayak gini, ini huruf B. Ah, dia baru ngeh gitu. Jadi dipegang nih, dipegang bener-bener Ya ada dipegang tuh kok bentuknya. balok-balok huruf kayak gitu Yes, ada tuh. yes, yes, yes. Jadi bener-bener dipegang itu bentuknya. Oh, ini A ini kayak gini bentuknya. B ini kayak gini bentuknya. C ini kayak gini bentuknya. Gitu. Jadi stimulasinya berbeda. Oke. Gitu. Iya Gitu. iya iya Jadi iya. Iya. asik lah kalau bisa itu. Karena kan Hmm. mereka kalau misalnya mau dengan tes tertulis kan mereka belum bisa baca tulis juga, jadi nggak bisa. Iya. Iya. Gila. Betul betul Makanya betul betul. makanya dengan ini jujur dulu sangat membantu gua dan istri sih, sangat membantu. Setelah kita tahu akhirnya jadi tahu nih lebih bisa pinpoint nih keunikan masing-masing anak kita ini gimana gitu. Kayak gaya komunikasinya aja juga beda. Hmm. Kayak Kayak komunikasi komunikasinya love beda. language Yes. ke mereka juga Ya, ininya love beda ya. language, ke komunikasi. Kayak misalnya kayak si Dava ini kan tipenya kalau di human design itu disebutnya tipe projector. Itu nggak suka disuruh-suruh. Jadi kita Hmm. ajak dia, yuk mandi yuk, yuk makan yuk. Lalu tanya pendapat ya, kalau ini menurut kamu baiknya gimana gitu. Hmm. Beda gitu. Jadi komunikasinya beda Hmm. gitu. Kayak dengan istri ini tipenya generator. Kalau generator itu kita ditanya open ended questions itu misalnya mau makan malam apa, dia cenderung agak Hmm. bingung. Hmm. Lebih gampang kalau ditanya nanti malam mau makan apa atau ntar weekend kita mau ngedate kemana gitu. Mau Hmm. ngedate kemana bingung gitu, misalnya kasih dua pilihan A B atau C gitu lebih mudah bagi Iya, dia kan lebih gitu. muda. Iya, 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 iya. Ya, Ya, karena memang setiap ini orang tuh unik ya, beda. kok ya. Yes, Iya. unik gitu. Cuma kadang kan karena kita tidak saling mengerti ini jadi salah paham, anggap kayak ini kok lo nggak respect gua ya, kok lo nggak sayang gua ya, padahal kan sebenarnya hanya miskom aja karena gayanya berbeda gitu. Wah, aduh, ini seru banget nih kok. Kalau kita ngomong tumbuh kembang anak, kayaknya kita bisa 10 episode nih kok ya ngomonginnya. Tapi seru banget, banyak hal-hal banget yang LJ pelajarin sih dari episode yang ini ya kok ya. Jadi untuk tumbuh kembang anak emang paling penting banget untuk orang tua itu mungkin memfasilitasi, memberikan ruang buat mereka untuk explore gitu ya kok ya. Sama Yes, kayak tadi kok Al cerita sih kalau LJ tanggapnya nih kita belajar juga untuk mengenal mereka kayaknya ya, Kak, ya. iya, Sebagai dad mom ya. mengenal Kita mereka dan hmm, juga paling penting juga mengenal diri kita juga sih LJ. iya benar juga sih. Mengenal Benar diri benar kita benar. karena ini ada ngomong gini, kita waktunya masih cukup nggak nih LJ? Ini kita waktunya udah tinggal dikit lagi sih kok. Oke, oke, dipercepat ya. Oke, mengenal diri deh, mengenal diri. Ini Ah, jadi teringat dulu waktu gua masih umur 9 tahun atau 10 tahun ya, gitu, kelas 4 ya. SD, my little sister itu pass away gitu. Ah, Karena sorry dia kok. waktu Hmm, waktu umur 2 tahun karena demam oke, 3 hari. oke. Demam 3 hari gitu. Dan yang salah satu my regret ya waktu itu yang perlu bertahun-tahun dan berupaya menghilangkan itu adalah my regret, my guilt itu pada malam terakhir dia itu dia nangis waktu gua lagi tidur gitu, waktu itu sempat marah ke dia. Kok Dia umur berapa waktu itu? 9 tahun, 9 tahun, 8 oke. atau 9 tahun ya, Oke, selisihnya sekitar 8 tahunan lah dengan oke, dia oke, gitu. oke, oke. Jadi waktu itu belum ngerti, marah ke dia, bilang jangan berisik dong lagi mau tidur gitu. Dan next morning my mom said to me gitu, namanya si Mita, Mita udah nggak ada. Oh my god, waktu itu ini ya, gua gimana ya ceritanya, very confused, very ini nggak mengerti my own emotion, nggak bisa Hmm, mengerti, tapi ternyata itu kebawa hingga nggak sekarang ya, sekarang udah ini hmm, I finally berhasil berdamai dengan diri gitu ya untuk bisa hmm, apa melepas perasaan bersalah ini dan hmm, terhadap dia gitu. hmm, Nah, tapi dulu ketika anak-anak kecil ini sangat mempengaruhi dan gue dulu tanpa sadar itu jadi very ini. Tadi yang sempat di awal itu ke anak-anak ini sangat very protective gitu, pingin bikinnya semua serba hmm, steril tadi tuh LJ. hmm, Yang hmm, sampai akhirnya dokter anak itu bilang, jangan jangan terlalu steril juga nanti anak nggak terekspos gitu.
Hmm. Karena ada ketakutan dulu dari masa kecil Ada dulu. trauma ya kok ya Ada trauma sebenarnya. tersebut, betul. Betul. Dan jadi dulu ketika anak-anak ini demam, kalau sampai ada yang demam, wah gue nggak bisa tidur loh LJ, Si jaga kembar malam. nih, si kembar nih. Wah nggak, mulai Pokoknya dari bertiga lah kakaknya. ya. Oh Pokoknya ya ya bertiga. ya ya, benar Kalau sih, benar demam, sih. gue pasang waker, bangun 4 jam sekali, ngecek dahi mereka gitu. Ya. Gitu sampai akhirnya Evanly berhasil lah mengatasi ini. Jadi jadi ya itu, mengenal diri itu juga penting juga gitu, nggak hanya mengenal Hmm. anak gitu. Dan ini waktu itu juga waktu umur 2 tahun, Viela ini juga sempat demam tinggi 40 derajat ya. Oh my God. Oke. 40 derajat, udah dikompres, udah Oh. dikasih apa yang supositori tuh, yang obat demam paraset apa yang lewat anus, nggak turun juga. Wow, UGD. Hmm. UGD rawat inap di rumah sakit yang nggak ada apa ranjang bayi. Karena di situ emang nggak ada khusus untuk anak ya, anak untuk toddler nggak ada. Jadi ya dia, gue lupa berapa malam ya, kita 2 hari 2 malam itu ya tidurnya ini Di badan dia yuk. di badan, di dada, sambil hak gitu. Dan dia di infus, oh, dan ngeliat di infus itu nggak tega loh beneran LJ dulu. Wow. Berat sih Gitu. memang itu pasti ya buat parents gitu ya. Ya ada rasa nggak tega, cuma ya gimana Hmm. kalau nggak ini, obatnya nggak mempan tuh, udah lewat lewat Ya, apa, lewat anus nggak mempan. ya, ya, ya. Ya Tapi akhirnya fine tuh kok setelah diopnam. fine fine fine, Oke, demamnya turun wow. terkontrol That's that. gitu. Hmm. Bukan demam berdarah, bukan yang lain ya, nggak tahu apa, mungkin virus ya, tapi Ya, that's ya, ya. okay gitu. Ya, ya, Cuma ya. dulu ketakutan itu sangat sangat gede banget LJ, karena ya Hmm. dari trauma dulu adik meninggal itu Ya, 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 ya. gitu. Sangat Jadi bisa dibayangkan sih kok. ya, Hmm. jadi ini penting banget juga bagi kita orang tua ini juga mengenal diri Ya. kita, juga mengenal apakah Hmm. kita mungkin mungkin ya ada, mungkin ada trauma atau luka batin dari masa lalu ini yang mungkin Ya, kita nggak sadari, ya. tanpa sengaja ini Dibawa sampai sekarang, bawa iya. sekarang mempengaruhi cara kita memperlakukan anak kita Perlakuan anak. gitu. Ya. Itu jadi itu penting banget sih Hmm. gitu. Hmm. Yes, yes, Ya, yes. jadi mungkin kita wrap up ya, waktunya Iya, udah iya, ya. iya, 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 iya. Ini Datmam hari ini kita seneng banget nih ya. LJ juga seneng sih dengar cerita dari Koal ya tentang si kembar ini. Karena apa ya? Ya memang setiap anak itu unik dan kita juga sebagai orang tua harus explore kembali ya kok. Yes. Explore dunia mereka dan juga explore diri kita sih kok sebagai Yes. dad mom ya. Yes, yes. That's very nice wrap up, LJ. Mengenali anak kita dan mengenali diri kita serta mengenali pasangan kita. Dah, itu dia, 3 itu. Wah, wow, 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 wow. Oke, kalau begitu kita ketemu di episode berikutnya nih kok ya. Di Yes. obrolan dan juga topik-topik yang lebih seru lagi. Datmam jangan lupa untuk dengerin kita dan juga follow kita, subscribe kita di Spotify dan juga di Instagram ya. Ada di YouTube juga, sama TikTok juga, FB2B from Bapak to Bapak. LJ pamit kalau gitu. Oke, saya juga pamit, Aldian pamit. Oke, See you next episode, Dad and Mom. Bye-bye. see Bye-bye juga LJ. you. Bye, Koal.